Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Hari ini masih dapat mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara, dan hari ini juga Allah masih berikan kesempatan kepada kita dalam rangka thalabul ilmi, belajar, melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang mana kalau kemarin itu kita sudah di pertemuan kelima ya, dan saat ini kita masuk di pertemuan keenam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya dengan materi tipe data. Jadi kita akan melanjutkan tentang dalam mata kuliah ini terkait dengan algoritma dan struktur data yang akan lebih difokuskan pada struktur data yang ada di dalam Python. Silakan nanti mahasiswa sekalian untuk materi silakan kalian buka di bagian ini ya, pertemuan 6.doc. Dan silakan kalian open. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke pertemuan ke-6 dengan tipe data. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada kelas hari ini, marilah kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkahi dalam setiap aktivitas yang kita laksanakan. Baik, silakan mahasiswa sekalian dibuka dan di-open nih terkait dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya menggunakan Google Docs ya. Ya, pada kesempatan kali ini, terutama untuk materi tipe data ya. Jadi di dalam tipe data, terutama di dalam struktur data yang ada di dalam Python, karena di sini kita akan mencoba menggunakan Python versi 3 ya, berserta beberapa tipe yang bakalan kita pelajari nantinya. Adapun yang kalau dalam tipe data ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan number, kemudian ada string, kemudian ada bool atau boolean, kemudian selanjutnya ada tuple ya, ada set, kemudian ada dictionary. Ini rangkaian yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi disiapkan nanti sambil di rumah, di open laptopnya. Yang perlu kita pastikan yang akan kita pelajari adalah karena dua hal ya. Yang pertama terkait dengan langsung praktek di dalam bahasa Python, ataupun kalau misalkan yang sudah install di PC menggunakan PyCharm, ataupun kalau misalkan belum diinstal di PC-nya boleh menggunakan Google Colab ataupun yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran ya. Ya, kita langsung saja. Yang pertama yaitu terkait dengan tipe data yang ada di dalam Python terkait dengan struktur data nantinya. Yang pertama yaitu adalah number. Jadi tipe number pada Python itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada integer, yang kedua itu adalah float, kemudian ada kompleks. Nah, jadi kita bakalan hari ini kita akan mencoba bermain dengan tipe number terlebih dahulu, sekaligus menyelesaikan beberapa objek yang bakalan kita latihan pada kesempatan kali ini. Kita langsung open saja ya di bagian PyCharm. Kita bakalan buat new project. Ini pertemuan berapa hari ini? Pertemuan 6 ya. Oke, setelah kalian selesai, tinggal kalian create. Tunggu, ada loading beberapa saat ya. Proses downloading bentar. Ya, kita kembali ke pertemuan tadi ya. Jadi pada latihan pertama, karena kita fokusnya masih menyesuaikan dengan request dari Kaprodi yang setelah saya sampaikan di beberapa kesempatan waktu lalu, dimana kita bakal fokus di Python, kita pelajari basicnya, terutama dalam algoritma dan struktur data yang ada di dalam Python.
Jadi kalau misalkan saat ini algoritma yang harus kita pelajari, kalau dari latihan ini kita akan mencoba mengecek ataupun melihat kira-kira dari struktur data ini apa proses algoritma yang bakalan kita pelajari. Oh, berarti kalau misalkan A sama dengan 10, print A bertipe tipe A misalnya. Berarti di sini algoritmanya adalah kita akan mencoba membaca nilai A ini kira-kira bertipe apa. Mulai dari kita input A, kemudian kita print A tersebut, dan kita selesaikan dengan rumus bertipe tipenya apa. Itu ya, bisa dipahami sampai sini ya. Kita lanjut, kita buat new file, Python file. Kita buat nama dengan latihan 1 ya. Ya. Latihan 1 hari ini kita coba mulai dari tipe yang pertama. Ya. A sama dengan 10, print A bertipe tipe A. Jadi kita akan coba build ataupun compile ya coding ini kira-kira jalan atau tidak, ataukah ada sedikit trouble atau apa. Ini PyCharm masih yang lama ya. Kita coba run menggunakan mode run yang ini ya, ALT Shift F10. Kita ganti ke latihan ya. 10 bertipe kelas integer. Jadi di dalam proses ya, kalau algoritmanya itu misalkan dikasih study case, silakan cari tahu A ini bertipe apa. Nah, ada proses yang langkah-langkah ini, algoritma ini termasuk dalam flowchart nantinya, sehingga didapatlah yang pertama itu terkait dengan A sama dengan 10 yang kita inputkan pertama kali, kemudian proses print kira-kira bertipe apa, maka hasilnya proses finish dan menyelesaikan bahwasanya 10 ini bertipe kelas integer. Jadi ini salah satu cara ketika kita ingin membaca struktur data nilai pada suatu variabel, terutama variabel A tadi ya, yang nilai 10 ini tipenya apa. Oke, kita lanjut ke sampel yang kedua. Ya. Yang 10 tipe kedua bertipe kelas float. Ya. Jadi yang ini kita coba print B ya. Kalau dia print A, otomatis dia manggil nilai A. Jadi kita print B, maka yang muncul adalah 1,7 bertipe float. Kenapa float? Float merupakan bilangan desimal ya. Desimal sehingga ketika ada bilangan 0, sekian dan sebagainya, itu dianggap dengan bilangan yang apa ya? Desimal jatuhnya, yang bisa dalam artian koma ini tipenya itu adalah bilangan yang tidak habis jadinya ketika dibagikan. Kemudian yang ketiga, kita akan coba mengkombinasi antara huruf dan kombinasi dengan angka. Ya, kalau kita kemarin pernah coba 1 tambah 3J, misalkan ibarat kita coba hasilkan, itu ya biasanya agak sedikit error ya. Tapi kalau misalkan kita pengen tahu bertipe bilangan kompleks 1 plus 3J ini dengan isin stance 1 plus 3J kira-kira kompleks seperti apa, maka kita akan mencoba kombinasi dengan dua kalimat ini. Jadi 1 plus 3J bertipe bilangan kompleks true. Jadi kalau misalkan 1 tambah 3 ya, kita coba masih true ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Dan bertipe bilangan kompleks adalah benar kayak gitu. Dengan makna yang ini ya. Nah, kita coba ulang false ya. Karena kompleks itu artiannya adalah ada kombinasi antara huruf dan angka. Kita ganti dengan A.
maka dia bakalan menjadi inisialis lagi ya, di instance atau inisialisasi ya. Dia error nih. Jadi harus maknanya dengan J ya, karena harus menyesuaikan dengan tipe kompleks itu tadi. Ya, mungkin di sini sudah bisa dipahami ya. Karena ini terkait dengan bilangan kompleks, mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa mata kuliah yang pernah kita ambil di semester yang sebelumnya. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya terkait dengan integer. Jadi integer ini tidak dibatasi oleh angka ataupun panjang tertentu. Jadi tidak perlu menggunakan variabel tambahan. Kalau misalkan kita di dalam bahasa C atau C++, integer ini biasanya kita tambahkan dengan kalimat big integer ataupun long integer, bit long dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya karena proses di dalam bahasa C ini ada pembatasan ya, bilangan integer sampai dengan karakter sekian dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk proses yang integer pencarian dalam ada bahasa Python ini tidak dibatasi dengan output berapapun. Jadi pencarian bilangan ke 10.000 misalkan pada deret Fibonacci, catatan bilangan ke 10.000 ini pada deret Fibonacci memiliki panjang 2090 digit dan banyak karakter lainnya. Kita coba inisialisasi dulu. Nah, kalau kalian saya menggunakan instance itu agak panjang ya, agak ribet kalimatnya. Jadi inisialisasi aja terlebih dahulu. X sama dengan 0 kali 1005. Coba kita jalanin. Ya, karena ini belum ada print ya, jadi dia nggak muncul. Kemudian kita tambahkan lagi dengan inisialisasi bahwasanya X sama dengan X1 sama dengan 1 ya. For J di dalam ring antara 2, 1001 kita menggunakan Fibonacci, Xj sama dengan Xj dikurang 1 ditambah Xj min 2. Apalagi yang kurang? Coba kita jalankan. Masih belum tampil, kenapa? Karena printnya belum kita masukkan. Oke, kita masukkan print. Jadi kita akan memanggil yang print ke 10.000 berdasarkan dengan bilangan yang di atas ya. Tapi kita mengambil dari rumus X yang telah kita buat dengan berdasarkan Fibonacci. Ya, silakan dibaca nih berapa karakternya dan berapa panjangnya ya. Ini ada keterangan nih, 2091 karakter ya. Tadi saya sampaikan Fibonacci itu memiliki panjang 2090 digit makanya. Ini lebih satu ternyata. Ya, itu tadi sampel untuk prosesnya ya. Kemudian sesuai dengan input yang ini tadi, kita akan masuk kepada masih tetap tahap number, namun di dalam akurasi variabel bertipe float. Yang mana tadi terkait dengan bilangan desimal yang saya bilang bahwasanya Python melakukan pemotongan pada digit ke-16 pada variabel float. Jadi kalau misalkan kita contoh example dengan float yang demikian rupa ya, B sama dengan 0,12345678910 enggak deh, tapi 0 123456789, maka ketika kita print B yang akan muncul adalah 0,123456789 0,1234556. Dia nggak langsung masuk ke 789. Dari 6 dia langsung dipotong ya, langsung digenapin. 789 ini masuk ke dalam bilangan 8. Jadi 5, 6, 8 789 tidak dimasukin. Jadi untuk contoh yang float tadi, untuk akurasi variabel, sehingga di ujungnya itu sedikit terjadi pembulatan, tapi dalam artian menyesuaikan dengan versi float adalah titik decimal point ya mas. Jadi ada pemotongan pada digit ya dari variabel float tersebut. Kemudian kita masuk ke integer.
Print 1, 2, 3, 4 sebagainya. Kita coba latihan 1. Jalanin ya. Ini langsung ya. Kalau integer nampilnya kayak biasa karena tidak ada perubahan karena dia menampilkan bilangan yang di atasnya. Kalau bilangan integer kan masih kalimat yang biasa ya. Contoh integer dengan nim kalian misalkan 202 dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita pelajari lebih detail, sebelumnya pernah saya bahas pada pertemuan awal ya. Jadi Python ini kan lebih dikombinasi untuk data science ataupun dibuat dan dikembangkan sangat kompleks untuk saat ini. Terutama ada yang pengembang ke machine learning, ada matematikawan yang lebih mengeksplor terkait dengan ilmu matematika di dalamnya. Bahkan ada pengolahan citra, pembacaan ibarat pixel dan sebagainya. Ada tipe bilangan pada Python yang mendukung bilangan imajiner dan bilangan kompleks. Sehingga ada formulasi tadi ya, X, Y, J. Ya, ini bagian X adalah bilangan real dan Y adalah bilangan imajiner. Itu tadi terkait dengan bilangan kompleks. X tadi adalah 1 dan Y-nya adalah 5 ya. Yang kita yakini bahwasanya bilangan realnya itu adalah 1 dan bilangan imajinernya adalah 5. Dan J merupakan bagian dari bilangan imajiner tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut yang tadi. C 1 plus 5. Kalau imajinernya itu J-nya itu kita ganti ya, maka kan biasanya error. Karena ketentuan dalam bilangan kompleks adalah J di ujung. Kayak tadi saya sampel kayak saya ganti dengan W misalkan. Pasti error sintaknya karena W ini tidak dideklarasikan ataupun belum dideklarasikan oleh Python bahwasanya ini merupakan salah satu bilangan imajiner misalkan. Dan lebih kita utamakan di bilangan J saja untuk pendeklarasian pada bilangan kompleks tersebut. Ini dari saat ini yang ingin didiskusikan. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan kalian boleh berikan komentar pada forum terkait dengan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam string. Jadi setelah di dalam tipe data, sebenarnya secara umum pada suatu bahasa pemrograman itu sama. Ada tipe number, string, boolean dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini, setelah number yang kita pelajari, kita akan masuk kepada tipe string. Kita akan coba mempelajari tipe string. String adalah urutan dari karakter ya, Unicode ataupun yang dideklarasikan pada petik tunggal biasanya. Jadi kalau misalkan string di sini, kalau misalkan bahasa PHP, echo petik 2, saya sedang mengerjakan tugas. Petik 2 titik koma misal kayak gitu. Tapi dalam kesempatan kali ini, karena kita menggunakan bahasa Python, jadi untuk string itu menggunakan 2 versi. Yang pertama yaitu adalah petik tunggal, ataupun yang kedua ya ini adalah garis 3 ya, petik 3. Jadi ini sampel yang pertama. Ini adalah string ya. Print S. Nah, ini adalah string tunggal karena kita menggunakan petik biasa ya, yang umum. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan petik 3, ini adalah string ya. Kita gunakan print S. Ini double ya. Kita kasih pemisah. Oke. Ini adalah string yang memiliki baris pertama dan selanjutnya baris kedua. Jadi di pembeda stringnya itu ada pada baris yang ini. Tipe yang kedua adalah menggunakan petik 3 dan tipe yang pertama yaitu adalah menggunakan petik 2. Jadi itu untuk tipe string ya. Insya Allah mudah dipahami dan tidak terlalu rumit untuk proses yang ini. Kemudian ada bool atau boolean. Nah, di dalam bahasa Python, tipe data bool atau boolean ini merupakan turunan dari bilangan bulat terkait dengan integer yang hanya punya 2 nilai ya, konstanta true dan false. Jadi nilai konstanta false dan true itu mempresentasikan nilai kebenaran, truth value ataupun nilai-nilai yang dianggap benar dalam konteks angka. Kemudian digabungkan dengan beberapa argumen dari operator matematika lainnya, sehingga
tetap nilainya ini berlaku seperti hanya bilangan bulat 0 dan 1, sesuai dengan true dan false. Jadi nilai kebenarannya pada suatu nilai dapat diuji, misalkan ini kombinasi ya, sudah dikembangkan dengan menggunakan kondisi if atau while. Jadi while ini untuk perulangan dan if itu jika bla bla bla, else misalkan if else dan sebagainya. Berikut contoh objek bawaan ya dalam pengujian nilai kebenaran. Yang pertama, konstanta sudah didefinisi bernilai salah, non, dan false. Kemudian yang kedua, 0 dari setiap tipe numerik, 0, 0,0, 0G, desimal, fraction 0,1. Ini merupakan dari tipe numerik itu bawaannya ya, angka 0 dari semua tipe. Kalau misalkan kita menggunakan tipe float berarti 0,0. Kemudian ya kalau menggunakan integer berarti 0 saja kayak gitu. Kemudian urutan sequence dalam koleksi yang kosong ada beberapa jenis nih. Ada yang menggunakan peti 2, buka kurung kurawal, set, dan ring. Kemudian ada lagi untuk objek nih ya, beberapa operasi pada boolean yang memiliki hasil boolean akan selalu menggambarkan nilai 0 atau false. Jadi kalau misalkan dia benar itu adalah 1 ya. Kemudian operasi untuk tipe boolean akan dijelaskan lebih lanjut di modul operator, operan, dan expression. Jadi akan lebih detail nanti insya Allah kita bahas di bagian operator, operan, dan expression. Nah selanjutnya kita masuk ke list. Jadi di dalam list ini ada jenis kumpulan data terurut ya, ordered sequence, dan merupakan salah satu variabel yang sering digunakan pada Python. Jadi kalau kita belajar list ini hampir sama dengan kalimat yang ada di array. Dimana kalau array misalkan A, array-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 yang dipisahkan dengan tanda koma, itu merupakan gabungan dari banyak array ataupun banyak kata di sana. Nah, sedangkan list di sini merupakan tipe yang serupa yang untuk mendeklarasikan dengan menggunakan mendeklarasikan dengan mudah dengan kurung siku ya, dan elemen yang dipisahkan dengan koma. Ini kita contohkan pada kesempatan kali ini. Ya, di sini ya, saya contohkan menggunakan print X1 ya. Nggak apa, X ini aja lah. Coba. Ya. Yang mana di dalam perintah print ini, jadi Python itu mengenal operator buka kurung dan tutup kurung ya, yang akan melakukan ekstraksi sebuah item terkait dengan dalam ring tertentu, tipe data urutan sequence, misalnya list, string, dan tuple. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar list dan tuple ya. Beberapa tipe urutan juga mendukung extended slicing dengan parameter ketiga berupa step. Jadi yang tadi tetap diambil bilangan X ini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Ketika kita akan print X sama dengan X kelima, maka kalau kita belajar yang namanya list ini nilai elemennya itu dimulai dari 0. Jadi print X nilai elemen kelima, kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka setelahnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, maaf. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai kelima yaitu adalah 30 ya. Sesuai dengan yang saya contohkan. Kemudian kita print X min 1. Jadi X min 1 ini mengambil elemen dari indeks paling belakang ke min 1 dari list X. Berapa hasilnya? 40 paling ujung ya. Kemudian ada print X 35. Jadi artinya itu membuat list dari anggota elemen list dengan indeks ketiga hingga sebelumnya indeks kelima. Jadi yang akan muncul adalah 20 dan 25. Ya, 20,25 ya. 0, 1, 2, 3, 20,
4, 5. Jadi kalau misalkan dia yang tadi indeks 5 tidak termasuk elemen dengan indeks 5 ya. Dan hal ini hanya indeks 3 dan 4 sampai 4 ya jatuhnya. Jadi jatuhnya yang diambil 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak dimasukin. Jadi batas 20 dan 25. Kemudian kita print lagi yang ketiga, yang keempat ya. X ke 5 ya. Artinya membuat list dari anggota elemen list paling awal hingga sebelum indeks ke-5. Jadi dari 0 sampai dengan 4. Yang akan muncul adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 sampai 25 ya. Harusnya muncul kayak gitu. Coba jalankan ya. Di ini ada tipe dari list tadi. Listnya itu ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Di suatu ketika kalian pengen menampilkan dengan versi list yang kayak gini, itu kalian bisa sesuaikan ya. Kemudian ini min x 3 dalam arti makna ini adalah membuat list dari anggota elemen list mulai dari indeks min ketiga dari belakang hingga paling ke depan. Jadi dari belakang nih, dari belakangnya itu berapa? 2, 0, 1, min 1, min 2, min 3, 30 ya. 30, kemudian 35 dan 40. Kemudian X172 jadi dalam 172 ini artinya membuat list dari anggota elemen list X dengan indeks 1 hingga sebelum indeks 7 dengan step 2. Jadi yang akan muncul ya ini terkait dengan nilai 10, 20, dan 30. Jadi kita coba hitung membuat list anggota elemen list X dengan indeks 1 hingga sebelum indeks ke-7 dengan step 2. 1, 3, dan 5. 0, 1, 3, dan 5. Jadi step 2-nya ada 2 langkah ya. 1, 2, 2 lagi. Dan yang didapat adalah 10, 20, dan 30. Ya, itu tadi contoh dari penggunaan elemen list. Kemudian kita akan coba memasukkan perubahan pada penambahan data. Yang ini agak sedikit berbeda, variabel yang sedikit berbeda ya. Yang mana kalau di dalam konteks ini kita akan coba mengubah elemen yang ada pada list. Misalkan dalam list itu kan ada 1, 2, dan 3 nih. Kemudian setelah 2 kita akan masukkan bilangan keempat. Maka yang kita munculkan adalah X2, 4. Print sampai dengan X yang kita muncul adalah 1, 2, dan 4. Jadi ini ketika fungsi ini digunakan ketika kita pengen memodifikasi atau melakukan perubahan pada suatu list ya. List data tersebut. Kemudian misal contoh kita ganti 1, 4 misalnya. Ini akan muncul adalah 1, 4, dan 3. 2-nya hilang. Karena kita modifikasi kalimat keduanya ya, setelahnya. Oke, kita lanjut ke output yang lain. Ya, ada satu lagi nih, ada event. Ini mengkombinasikan X yang di atas 1, 2, 3, kemudian dikombinasikan lagi X2, 2 ini diganti setelah 2 ini diganti dengan 4. Kemudian X append ada 5 tambahan ya. Setelah 1, 2, 4 ada kalimat terakhir yaitu 5. Ini hanya opsi pilihan dan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Emang memenuhi dengan keinginan yang bakalan kita gunakan. Nah, kemudian kita lanjut ke proses list. Yang di sini kita coba menggunakan fungsi delete ya. Ingat bahwa indeks Python dimulai dari 0. Delete bintang kedua, print bintang. Jadi kita akan coba memasukkan list berdasarkan kata. Ini kita ambil dari nama-nama binatang. Ada kucing, rusa, badak, dan gajah. Kita delete binatang yang kedua, 0, 1, 2. Badak ya, kita hapus. Jadi ketika kita print binatang,
yang kedua ini adalah hilang. Yang hilang yang mana? Yang beda ya. 0, 1, 2. Ingat, seluruhnya kalau di dalam indexing itu mulai dari 0. Kemudian coba tambahkan kembali del binatang 2, print binatang. Ya. Kita coba tambah lagi dengan perintah ini. Nah, ada yang bentar, binatang. Oke. Ya. Yang pertama itu kita pengen menghapus dari kalimat binatang yang di atas ya. Jadi yang ketika kita panggil print yang ini, maka yang muncul adalah kucing, rusa, dan gajah. Ketika ibarat kita panggil lagi nih, kita delete binatang dengan variabel yang kedua ya, 0, 1, 2 setelah kucing, rusa, dan gajah ini, maka yang kita hapus adalah yang gajah karena dia di elemen kedua ya, 0, 1, dan 2. Maka print binatang yang muncul adalah kucing dan rusa. Nah, itu tadi tipe dari list. Jadi ada berapa kita pelajari? Yang pertama terkait dengan number, kemudian ada string, boolean, dan yang terakhir itu ada list ya. Nah, kita masuk ke step selanjutnya, slicing pada string. Jadi slicing ini termasuk mencoba mengambil salah satu karakter yang ada pada suatu kalimat ataupun pada satu kata. Jadi karena string mirip dengan list, maka slicing ini menggunakan buka kurung dan tutup kurung ya, bisa juga digunakan untuk mengambil isinya. Bahkan substring, sebuah string untuk bersifat mutable bisa diubah, namun elemen bersifat immutable tidak bisa diubah. Contohnya, yang pertama, kita buat dengan variabel s dengan kata hello world. Print s yaitu ambil karakter kelima dari string 0, 1, 2, 3, 4 berarti 5 ya. Berarti yang kita ambil 0, 1, 2, 3, 4. Yang kita dapat adalah O. Kemudian print s karakter ya, ke-7 sampai ke dengan hingga 11. Jadi 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 7, 8, 9, 10. Ada beberapa karakter yang diambil. Maka yang akan muncul adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu dimulai dari B ya. 7, 8, 9, 10. Kita dapatkan kalimat word. Kemudian ada S5 D. Ini artinya adalah ubah karakter ke-6 dari string menjadi D. S, halo dunia, print S. Harusnya muncul halo dunia ya. Track back most recent a list file string dan sebagainya. Nothing ya. Oh ini. Track back dan sebagainya dianggap ubah karakter ke-6 dari string menjadi D. Seharusnya gagal karena immutable, tipe error string, objek dan sebagainya. Ini kita coba X dulu ya. Saya jalankan lagi. Ya. Yang pertama tadi 0, kemudian yang kedua adalah word, trace back error ya. Menjadi D, seharusnya gagal karena immutable. Jadi dalam artian ubah string S menjadi halo dunia seharusnya berhasil karena mutable. Ini ubah karakter ke-6 S menjadi D harusnya gagal karena immutable. Jadi dalam artian ini
prosesnya sudah benar karena proses pemanggilannya sudah sesuai ya. Nah, kita coba. Ya. Artinya kalimatnya star object does not support item assessment. Jadi pada bagian ini S5 bentar 1 2 3 4 5. Oke, ada dunia. Di